Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rama Aditya Pamungkas dari Prodi Administrasi Bisnis semester 2B. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas akhir proyek untuk ujian akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMA dengan tema Politik dan Sinergi Mencapai Tujuan Negara. Jadi, tema ini tuh tidak hanya penting dari sudut pandang teori politik saja, tetapi juga sangat krusial dalam konteks praktik sehari-hari dalam pengelolaan kenegaraan. Dan dalam presentasi ini, saya akan mengeksplorasi lebih berbagai aspek terkait politik dan juga sinergi, serta memahami bagaimana sih keduanya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan negara yang lebih besar. Jadi, pada bagian ini, kita akan membahas pengertian dasar dari dua konsep yang sangat penting dalam konteks pengelolaan kenegaraan, yaitu politik dan juga sinergi. Nah, politik di sini adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan pengambilan keputusan kolektif yang nantinya akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari masyarakat. Dan proses ini tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dan kekuasaan politik saja, tetapi juga dengan bagaimana keputusan tersebut nantinya diterjemahkan, lalu keputusan tersebut diimplementasikan untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Dan dalam politik, pembuatan keputusan di sini haruslah memperhatikan berbagai kepentingan dan perspektif agar hasilnya dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik serta memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Dan di sisi lain, sinergi juga merujuk pada konsep kerjasama ataupun koordinasi antara berbagai elemen dalam sistem politik tersebut. Dan dalam konteks ini, sinergi di sini memastikan bahwa berbagai komponen seperti pemerintah, partai politik yang ada, masyarakat sipil yang terlibat, dan media juga dapat berfungsi secara harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Dan sinergi yang baik di sini sangatlah penting karena tanpa adanya koordinasi yang efektif dan baik, kebijakan yang nantinya akan diambil bisa jadi tidak konsisten bahkan tidak efektif untuk dilaksanakan. Tetapi dengan adanya sinergi, semua elemen di sini dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan negara dengan cara yang seefisien mungkin, namun tetap mengedepankan sistem harmonis untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah di sini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Di sini, politik dapat diidentifikasikan sebagai seni atau ilmu dalam memperoleh, mempertahankan, dan mengelola suatu kekuasaan. Dan dalam praktiknya, politik di sini melibatkan proses kompleks untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan para politisi dan pejabat terkait yang bertugas di negara memiliki peran yang tidak kalah penting dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang nanti akan berdampak pada sistem perekonomian, sistem sosial, dan berbagai sektor lainnya yang ada di negara. Dan politik di sini berfungsi untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan setiap individu yang ada di masyarakat. Misalnya, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dapat mempengaruhi berbagai indikator seperti tingkat pengangguran di negara, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan sosial yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang langsung pada kualitas hidup masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi aksesibilitas dan standar layanan yang tersedia untuk semua individu. Dan dengan demikian, memahami berbagai fungsi dan bagaimana politik berfungsi adalah hal yang sangat penting. Karena pengetahuan ini memungkinkan setiap individu yang ada untuk berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam proses politik dan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum dan terlibat dalam diskusi mengenai kebijakan publik. Dan mengacu pada tujuan negara di sini mencakup beberapa aspek fundamental yang harus dicapai untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat.
yang merupakan tujuan utama, yang di sini melibatkan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Dan kesejahteraan ini tidak hanya mencakup aspek materi seperti pendapatan dan kekayaan saja, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk kesehatan mental, kebahagiaan, dan interaksi sosial dari warga negara. Kedua, yaitu keadilan sosial, adalah tujuan lainnya yang juga tidak kalah penting. Ini berarti memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, serta distribusi sumber daya yang adil dan merata tanpa terkecuali. Karena keadilan sosial di sini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk berkembang dan berkontribusi pada lingkungan masyarakatnya. Dan hal ini penting untuk menciptakan sebuah masyarakat yang inklusif di mana semua orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Ketiga, yaitu keamanan sosial. Keamanan sosial di sini juga merupakan tujuan krusial yang harus diperhatikan oleh negara. Dan negara harus mampu melindungi warganya dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Dan keamanan di sini mencakup perlindungan terhadap ancaman terorisme, seperti kejahatan terorganisir, serta potensi konflik internal yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kedamaian di dalam negeri. Yang terakhir, yaitu pembangunan berkelanjutan dan kemajuan, yang merupakan tujuan yang mencakup inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang seperti teknologi, infrastruktur, maupun pendidikan. Dan pembangunan berkelanjutan di sini memastikan bahwa negara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sumber daya dan keberlanjutan sumber daya dan dampaknya pada lingkungan untuk masa depan. Karena hal ini penting untuk memastikan bahwa negara dapat bersaing di tingkat global untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta saling menjaga keberlanjutan sumber daya untuk generasi yang akan datang. Nah, dalam sistem politik terdapat beberapa elemen penting yang berfungsi secara sinergis untuk mencapai tujuan negara, dan pemerintah berperan sebagai pelaksana utama dari kebijakan yang ditetapkan. Dan mereka di sini bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan keputusan mengaruhi seluruh masyarakat. Dan pemerintah di sini harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal dan optimal bagi para rakyat. Dan partai politik di sini berfungsi sebagai representasi dari berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Karena melalui partai politik, berbagai pandangan dan kebutuhan rakyat dapat diakomodasikan dan diperjuangkan di tingkat pemerintahan. Dan partai politik di sini memainkan peran yang penting dalam menyampaikan suara rakyat dan mengarahkan kebijakan yang diambil. Selanjutnya, birokrasi di sini memainkan peran yang amat penting dalam administrasi kebijakan, di mana sebagai pelaksana administratif. Karena birokrasi di sini harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan di sini dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Dan birokrasi yang efisien dan transparan sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dari kebijakan. Selanjutnya, masyarakat sipil berperan sebagai pengawas dan pemberi masukan dalam sistem politik. Mereka memastikan bahwa kebijakan yang diambil di sini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi para rakyat, serta memberikan masukan dan kritik yang membangun. Dan keterlibatan masyarakat sipil di sini membantu banyak pemerintah dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah. Selanjutnya, media di sini berfungsi sebagai pemberi informasi dan kontrol sosial. Media juga bertugas menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan kegiatan pemerintah kepada publik, serta bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa pemerintahan di sini bertindak secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, sinergi dalam konteks politik. Sinergi di sini dapat didefinisikan sebagai kerjasama dan koordinasi antara berbagai elemen politik yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Dan sinergi di sini memastikan bahwa semua komponen dalam sistem politik, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan juga media, dapat berfungsi secara harmonis dan saling mendukung satu sama lain.
Dan koordinasi yang baik antara berbagai elemen politik tadi memungkinkan semua pihak untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka secara maksimal mungkin. Dan hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil di sini akan lebih terarah dan efektif dalam mengatasi berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh sinergi yang berhasil dan dapat ditemukan dalam sejarah politik di sini seperti ketika negara-negara bergabung dalam aliansi internasional untuk menghadapi tantangan global atau saat pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk melaksanakan program-program sosial. Dan sinergi yang berhasil menciptakan perubahan positif dan mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan jika setiap elemen bertindak secara terpisah dan tidak bekerja sama. Pembahasan selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan dalam politik, yang di sini melibatkan serangkaian langkah penting yang harus diikuti untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Dan langkah-langkah pertama yaitu merupakan identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat ataupun negara. Karena identifikasi di sini melibatkan analisis yang mendalam mengenai isu atau tantangan yang perlu diatasi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan. Karena data ini dapat diliputi hasil survei, penelitian, dan konsultasi dengan ahli serta pemangku kepentingan. Dan informasi yang akurat dan terkini sangatlah penting untuk memahami konteks masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Selanjutnya, perumusan kebijakan merupakan tahap di mana keputusan di sini diambil berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dan kebijakan yang dirumuskan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk dampak potensial terhadap masyarakat dan sektor-sektor terkait. Selanjutnya, implementasi dari kebijakan, di mana ini adalah langkah di mana kebijakan yang telah dirumuskan dilaksanakan di lapangan. Pengimplementasian di sini melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan di sini sesuai dengan rencana dan dapat memberikan hasil yang diinginkan. Terakhir, evaluasi dan penyesuaian kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di sini memberikan hasil yang efektif dan optimal. Evaluasi ini melibatkan pengukuran dampak dan efektivitas kebijakan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan hasilnya di masa depan. Masyarakat sipil memainkan peran yang amat penting dalam sistem politik. Mereka ini tidak hanya berfungsi sebagai penerima dampak dari kebijakan, tetapi juga sebagai aktor aktif yang terlibat dalam proses pengambil keputusan. Dan keterlibatan masyarakat sipil di sini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil di sini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dan partisipasi aktif dari masyarakat di sini memberikan kesempatan bagi suara rakyat untuk didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Masyarakat di sini juga dapat terlibat melalui berbagai cara seperti mengikuti forum di publik, memberikan masukan melalui lembaga-lembaga pemerintah, ataupun bergabung langsung dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu tertentu. Contoh keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sini dapat ditemukan dalam berbagai kasus seperti konsultasi publik sebelum perumusan undang-undang baru, atau partisipasi dalam perencanaan pembangunan kota, ataupun keterlibatan dalam kampanye sosial. Dan keterlibatan masyarakat di sini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Media memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik sebagai pelaku penyebar informasi publik, dan media di sini menyebarluaskan berita dan informasi mengenai kegiatan pemerintah, kebijakan, serta isu-isu sosial dan politik kepada masyarakat luas. Karena dengan adanya media, informasi dapat diakses secara cepat dan luas dan memungkinkan semua lingkup masyarakat untuk tetap terinformasi mengenai perkembangan terkini. Selain sebagai penyebar informasi, media juga berfungsi sebagai kontrol sosial, dan media di sini berperan sebagai pengawas dan menilai tindakan pemerintah serta lembaga publik dan lainnya dengan memberikan informasi yang transparan dan juga objektif. Dan media di sini dapat menekan adanya pemerintah untuk bertindak secara akuntabel dan memperbaiki kebijakan jika diperlukan. Dan media di sini memiliki dampak terhadap opini publik dan kebijakan sangat besar. Dan media di sini dapat membentuk pandangan masyarakat mengenai berbagai isu, mempengaruhi opini publik, dan bahkan berkontribusi pada perubahan kebijakan.
Dengan melalui liputan dan analisis yang mendalam, media di sini dapat membantu masyarakat memahami isu-isu politik dan membuat keputusan yang lebih informasional. Selanjutnya, sinergi dalam pengambilan keputusan. Di sini, sinerginya melibatkan kolaborasi antara berbagai elemen politik, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Jadi, ketika semua pihak bekerja sama secara efektif, keputusan yang diambil pun tentu saja akan lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan yang lebih luas. Dan kolaborasi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang sifatnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan keluhan masyarakat, dan dapat diimplementasikan secara efektif dan optimal pula. Dan sinergi di sini memungkinkan berbagai perspektif dan keahlian digabungkan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Dan studi kasus sinergi dalam pengambilan keputusan dapat ditemukan dalam berbagai situasi seperti proses penyusunan undang-undang yang melibatkan konsultasi publik, atau kebijakan pembangunan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta. Dan kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana sinergi dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Jadi, sinergi dalam pengelolaan krisis di sini sangat penting untuk menangani situasi darurat yang memerlukan respon cepat dan efektif. Contoh krisis yang memerlukan sinergi di sini meliputi seperti bencana alam, contohnya gempa bumi, pandemi kesehatan global, maupun krisis kemanusiaan. Dan dalam pengelolaan krisis, langkah-langkah yang diambil untuk memastikan sinergi meliputi koordinasi antara berbagai lembaga di sini, organisasi non pemerintah juga, dan organisasi lokal. Koordinasi di sini memastikan bahwa sumber daya dan bantuan yang disalurkan di sini dapat disalurkan dengan efisien dan tepat sasaran. Dan hasil dari pengelolaan krisis yang berbasis sinergi di sini seringkali lebih positif dibandingkan dengan respon yang terfragmentasi. Dan pengalaman ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya yaitu kerjasama, komunikasi, serta koordinasi dalam menghadapi situasi krisis. Karena sinergi di sini membantu mempercepat proses pemulihan dan memastikan bahwa bantuan dan dukungan dapat diberikan secara efektif kepada mereka yang membutuhkan. Dan sebagai kesimpulan, kita telah membahas berbagai aspek penting dari politik dan sinergi dalam mencapai tujuan negara. Politik di sini sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sementara sinergi di sini memastikan bahwa semua elemen dalam sistem politik dapat bekerja secara efektif. Dan pentingnya sinergi dan politik terletak pada kemampuannya untuk mengoptimalkan kerja dan kerjasama antar pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan media. Dan sinergi ini membantu menciptakan kebijakan yang inklusif dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip sinergi dalam politik, kita dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan negara dan memastikan bahwa tujuan negara di sini tercapai dengan baik. Saya berharap memberikan wawasan yang berguna dan menginspirasi kita semua untuk terus memperdalam pemahaman dan keterlibatan dalam proses politik. Sekian, terima kasih.